Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Kurniawan Pratama, pendamping sosial PKH Kabupaten Tasikmalaya, bertugas di Kecamatan Gunung Tanjung, Desa Gunung Tanjung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan materi FDS T2K2 mengenai modul 4 sesi ke-11, langkah ke-6, yaitu tentang upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Oke, selamat menyaksikan. Selamat siang ibu-ibu. Selamat siang. Halo. Hai. Hai. Halo. Oke, tetap semangat ibu. Masih semangat? Masih. Sedang apa kita hari ini? Bersenang-senang. Bersenang-senang. Oke. Oke, terima kasih ya Bu ya. Siang-siang seperti ini masih menyempatkan hadir untuk dalam P2K2. Nah, hari ini kita lanjutkan ya materinya ya yang sudah kita bahas tadi. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita tentang Nina yang tidak mau bersekolah. Kemudian Ibu Edah ya, ibunya Nina memarahi Nina. Kemudian Ibu Ati pun yang mau mengajak Nina pergi bersekolah kena marah juga ya Bu ya. Nah, di Bade Naras Bu. Nah, misalkan ibu dalam posisi sebagai tetangganya atau masyarakat ya yang melihat kejadian tersebut. Jadi ibu teh ningali ibu Nina, Ibu Edah marah-marah ka Nina sareng ka Ibu Ati. Nah, kinten apa yang bade ku ibu lakukan ketika ningali kejadian tersebut? Mencoba menenangkannya. Dan mencoba menenangkannya. Kemudian apa lagi Bu? Menasehatinya. Berarti menasehati Ibu Edahnya punya? Iya. Oke, terus nanti Bu? Jangan berlaku kasar terhadap anaknya. Oke, menasehati Ibu Edah biar tidak berlaku kasar terhadap Nina atau anaknya ya. Kemudian berusaha kalau tidak bisa dinasehati, dilaporkan ke RT setempat. Oke, atur nuhun Ibu Iis karena walarananya. Jadi leres membete anu didugikeun ku Ibu Iis bahwa ketika kita sebagai masyarakat atau nanti sebagai tetangga melihat kejadian seperti itu, kayaknya bagaimana kita bisa menanyakan dulu ya Bu ya, apa sih yang sedang terjadi gitu ya. Kemudian ketika sudah ditanyakan apa masalahnya, kita bisa juga memberikan nasihat harus seperti apa. Jangan sampai orang tua berlaku kasar kepada anaknya. Nah, kalau kita sudah menasehati tetapi masih seperti itu juga, balik marah ke kita, mungkin kita juga bisa melaporkannya ke lingkungan setempat, misalkan ke Pak RT untuk dinasehati juga seperti itu. Nah, jadi itulah cara kita menenangkan masyarakat ketika berlaku kasar terhadap anaknya. Kena salah jengna abi bade muterkeun film Bu tentang kisah si Aska sareng kisah si Jenny. Nah, itu ada film 11.1 sareng film 11.2. Pami dina buku pintar mah aya di halaman 25 Ibu. Biasa ditinggali oge. Nah, kami diputernya punya. Yeah. Serunya bermain bola. Ada siapa itu? Ada orang mau kasih bola baru buat Aksa. Wah, Aksa ingin sekali. Anak pintar, jangan ikut dengan orang lain ke tempat
cerita yang kedua ya Bu ya. Iya. Senangnya waktu bermain. Lihat itu. Ada yang mau kasih permen enak. Boleh gak ya? Kalau tidak ada ibu atau ayah, tidak boleh ya. Anak pintar, jangan ikut orang yang tak dikenal ya. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium kamu di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga kalau ada orang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, itu tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, bumi Nah, nembe atasnya punya ditinggali filmnya. Terus. Oh, nah di bade naros dari dua film tadi kisah si Aksa sareng si Geni. Nah, naon sih pelajaran nu tiasa ku ibu-ibu diambil hikmahna gitu. Pelajaran naon? Pelajarannya jantan kita harus waspada jika ada anak yang diajak atau dirayu oleh orang yang tidak dikenal. Kita harus waspada si anak, jangan mau dikasih sesuatu oleh orang asing tersebut. Iya, betul. Dan kalau dia memaksa, harus melarikan diri atau berusaha melaporkan kepada orang tuanya atau gurunya. Oke, betul. Terima kasih ya Bu ya, Bu Iis untuk sudah menjawab ya. Jadi betul apa yang dikatakan Ibu Iis barusan. Nah, jadi kita bisa belajar ya, bisa belajar dari kisah si Aksa dan Geni bahwa pertama ketika ibu teh sebagai orang tua kedah masihan terang kamu rangkali teh hati-hati terhadap orang yang tidak dikenal. Jadi pilih ayah orang yang tidak dikenal teh nyaketan barangkali ibu, kemudian ngiming-ngiming ku permen misalkan masihan sesuatu barang, kemudian diajak ke tempat sepi. Nah, teteh pengennya punya. Nah, piwarang bilang jangan, tidak mau, tidak boleh, jangan gitu seperti itu. Itu kaiji anu kadua. Nah, ibu-ibu gen kedah masih terang kamu rangkali tentang anggota tubuh anu sensitif. Nah, seperti misalkan daerah perut, daerah paha, daerah di bawah perut, utamanya daya dina dalam celananya punya. Nah, bahwa itu tuh tidak boleh disentuh oleh siapapun kecuali dirinya sendiri atau orang tua kalau masih kecil. Nah, kemudian salah jengna pilih di keluarga ibu atau barangkali ibu menjadi atau mengalami tindakan kekerasan seperti tersebut. Nah, ibu teh sareng si bapak saenggalna candak ngurangkali nate konsultasi ke lembaga perlindungan anak supados anak nate kayaknya konsultasi sareng dibikin ceria kembalinya punya amin itu mengalami trauma. Nah, jantan itunya Bu dari dua kisah tadi. Yang pertama kisah Ibu Nina ya, cerita Ibu Nina yang tidak mau sekolah. Terus yang kedua kisah film Aksa sareng Geni. Nah, bahwa kita tuh tidak boleh melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Nah, abigen ini bari ngajak ibu-ibu kumaha sih cara upaya pencegahan kekerasan di dalam keluarga dan kekerasan di dalam masyarakat. Nah, bikin flip chart ibu di luar konten biasa ditinggali
itu aya flipchart 15 sareng flipchart 16. Nah flipchart anu 15 teh nyaeta tentang pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga. Dan kedua flipchart ke-16 nyaeta pencegahan kekerasan di dalam masyarakat. Nah kepados enggal ku abi bade dibaca wae nya Bu nya. Bade dibaca wae terkait apa-apa saja sih yang bisa kita lakukan sebagai upaya pencegahan tersebut. Nah anu kahiji upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga. Anu kahiji ibu teh kedah memahami tumbuh kembang anak. Anu kadua menjadi pendengar yang baik. Anu katilu membangun komunikasi dua arah dengan anak. Anu kaopat memperhatikan keluhan anak. Anu kalima membantu kesulitan anak. Anu kagenep anak sebagai teman berdiskusi. Anu katujuh menyediakan waktu yang berkualitas bersama anak. Yang kedelapan jangan mudah panik jika menghadapi anak yang melawan. Nah, jadi ibu terkenging langsung panik, terkenging langsung marah-marah. Ketika si anak itu ke ibu dinasihati malah melawan ibu ya, coba dikasih pengertian lagi dengan baik-baik seperti itu. Kemudian yang kesembilan memberi pujian kepada anak jika berperilaku baik. Yang kesepuluh tidak menghardik atau menghakimi anak apalagi di depan orang lain. Jadi terkengingnya punya terkengingnya selan barangkali di depan orang lain. Anu ke-11 tidak memberi julukan negatif pada anak. Yang ke-12 tidak membanding-bandingkan anak. Nah iya terkengingnya punya misalkan ibu teh gaduh barangkali dua, anu hiji mah sok karengking, anu hiji mah tara karengking. Nah terkenging dibandingkeun nya punya ya anaknya malah jadi sedih anu tara karengking teh. Soalnya dibanding-bandingkeun sareng hiji deui. Nah anu ke-13 mendengarkan, mendongengkan atau bercerita untuk mengantarkan tidur. Anu ke-14 menambah pengetahuan tentang pengasuhan anak yang baik. Anu ke-15 melakukan kegiatan bersama keluarga termasuk beribadah bersama. Nah janten urang kalinya tiasa diajakan sholat sasarangannya berjamaah. Anu ke-16 mengenali pergaulan anak. Nah mengenali pergaulan anaknya berarti ibu kedah terang si murang kali teh sok aman kamana wae, rerencangan sapermainan saha. Nah janten pami aya naon ibu tiasa ngeceknya Bu nya. Misalkan beli si neng teh atau murang kali teh wih teh terus lalecet geuningan eta nanya kakina kunaon, jadi kayaknya kekerasan ti rerencangan segala macam. Anu ke-17 terakhir mengikuti perkembangan informasi dan teknologi. Nah ayeuna kan zaman kiwari kan zaman medsosnya punya. Aya sur, aya Facebook, aya Twitter, aya Instagram, aya WA nya. Nah santeuna ibu gen teh kayaknya gaptek teuing Bu. Jadi ibu teh kedah tiasa ngagunakeun HP. Jadi ibu teh terang si anak teh sok chattingan sareng saha, misalkan sareng rencangan atau sareng saha. Kemudian ibu teh terang si neng teh sok nonton wae sih di YouTube teh bisi aya tontonan anu tidak semestinya seperti itu. Nah, itu adalah upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga. Nah, salajengna urang oge tiasa melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan masyarakat. Sahanteuna aya 5 upayanya punya tiasa dilakukan. Anu kahiji peduli sesama tetangga. Nah, jadi antar tetangga harus saling peduli ya Bu ya. Bila aya kasusah, bila aya nu sakit, bila aya nu nuju hajatnya, kakenging sungkan kanggo saling bantos eta nu kahiji. Nu kadua, melakukan diskusi-diskusi tentang kekerasan terhadap anak melalui pertemuan RT RW maupun kegiatan keagamaan. Nah, misalkan jadi nuntun ka ibu RT, ka ibu RW atau misalkan nuju posyandu aya ibu kader. Nah, dibahas oge tentang bahayana tindakan kekerasan terhadap anak seperti itu. Kemudian yang ketilu mengenali lembaga-lembaga perlindungan anak dan bagaimana cara mengaksesnya. Tadi kan di dalam kisah Aksa Saranggeni kan akhirnya punya nomor telepon. Nah nomor telepon di lembaga perlindungan anak. Nah jadi ibu kan tiasa milih mendakan di lingkungan masyarakat yang merangkali nanti siksa mengalami tindak kekerasan tiasa oke telepon ke lembaga perlindungan anak.
Nah, kemudian yang keempat, melapor ke lembaga perlindungan anak atau aparat setempat jika ada dugaan terjadinya kekerasan pada anak. Nah, jantan Ibu Get selain ke lembaga perlindungan anak yang memang resmi, Ibu Get biasa lapor ke aparat setempat, biasa ke Pak RT, ke Pak RW, kemudian ke Pak Pundu, atau nanti ke Pak Kades atau ke polisinya. Biasa dibagikan menurut adat seperti itu, adat lingkungan masyarakat. Nah, salah jalan terakhir, jika mengetahui melihat ada kekerasan, maka wajib membantu anak untuk segera diamankan. Nah, jadi pilih ayah ibu teh ningali murangkali nuju di siksa atau mendapatkan kekerasannya di sahawe itu mah badai itu orang tuana, keluargana atau temenna. Nah, ibu teh kedah misalkan heula murangkali eta teh nuju di bully teh seperti itu langsung pados murangkalina aman heula seperti itu. Nah, etapa ibunya tentang upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, utamanya di dalam keluarga sareng di dalam masyarakat. Nah, mudah-mudahan anu didugikeun teh biasanya punya dipraktekkeun di bumi sareng ibu-ibu teh kenging wawasan bahwa urang teh kenging melakukan tindakan kekerasan kepada anak.